Ya, kita bicara tentang teologi pendidikan Kristen ini eh, memang tidak awam ya. Tidak awam artinya bukan topik yang sering kita dengar. Maka ada istilah-istilah yang mungkin sulit atau tidak biasa gitu. Karena itu harap diperhatikan ya. Apa bagaimana ini? Kita tadi sudah mulai dengan doa kah belum? Mohon maaf saya lupa. Belum lagi dok. Oh, belum ya? Baik, baik, baik. Mari kita serahkan diri. Tuhan kami serahkan diri, mohon hikmat dan pertolongan-Mu bagi kami semua. Waktu ini kami persembahkan, biar itu Tuhan pakai untuk membentuk kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saya memulai tadi dengan pertanyaan pada teman-teman itu. Nah, jawabannya itu ada yang comel-comel juga ya. Tapi itu tidak apa-apa. Sebab kalau semua sudah bisa menjawab dengan tepat ya, berarti tidak perlu kuliah kan begitu. Jadi tidak apa-apa. Itu eh, bagi teman-teman semua akan melihat setelah belajar dengan sebelum belajar, apakah ada pemahaman yang berubah. Itu baik ya. Nah, ini saya tanya tadi, kalau boleh dipersingkat saja, menurut Anda dengan kalimat yang singkat, apa sih tujuan daripada pendidikan agama Kristen? Supaya mereka yang kita didik itu mengalami Allah. Nah, itu sangat kuat sekali. Supaya dalam proses pendidikan itu, baik yang mengajar maupun yang diajar sungguh mengalami Allah, kehadirannya, agungannya, kemuliaannya, takjub akan Allah itu. Jadi kalau sampai pendidikan Kristen itu hanya bicara transfer knowledge, itu sebuah kekurangan ya, sebuah kesalahan atau eh, kurang tepat ya. Yang paling utama itu adalah pesertanya, pengajarnya harus mengalami Allah. Jadi intinya melalui pendidikan agama Kristen orang dibawa untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Kalau sampai kita mendidik, mengajar orang, dan ini tidak terjadi, ini dapat dikatakan sebuah kegagalan. Mau di level atau tahapan manapun pendidikan kita berikan. Mau itu di taman kanak-kanak, taman kanak-kanak, atau apa kita, tadi kami serang. Ya, mau di tahapan yang sangat dini ataupun di higher education, ya, higher, yang paling tinggi. Highest, mau apapun itu bahasanya di negara Anda itu apa? University ya, misalnya begitu ya. Kalau apalagi itu sangat disayangkan sekali jika ada sebuah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dari tadika mesra sampai kepada university dalam lembaga Kristiani, tetapi orang-orang yang belajar di dalamnya itu tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Oh, itu coba bayangkan di Indonesia itu ada tadi mesra yang 3 tahun, tambah lagi sekolah dasar, basic school 6 tahun, tambah lagi junior school 3 tahun. Jadi sudah ya, ya 6, 12, tambah lagi high school itu
3 tahun. Tambah lagi university 4 tahun. Wah, separuh hidupnya duduk di dunia apa belajar tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Wah, kasihan sekali itu ngapain itu bahasa saya. Yang diajarkan apa yang interaksi puluhan tahun itu buat apa gitu? Sia-sia sekali itu. Kita menahan hidup seseorang puluhan tahun di bangku sekolah tanpa membuat orang tersebut mengalami perjumpaan dengan Kristus. Wow, sangat sekali itu. Itu satu. Yang kedua, jika tidak mengantar peserta didik mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, berarti juga pendidikan kita gagal. Yang satu lagi, jika peserta didik kekurangan ketaatan, mereka kita didik tapi mereka tidak mampu mentaati dari anggaplah 10 perintah yang diberikan, hanya taat sedikit sekali. Kadang-kadang taat. Kadang-kadang taat itu kan masih tahap 2 sampai 3. Lalu mereka tidak ada apa ini, tidak ada perubahannya di dalam hidup, tidak mampu mempraktekkan imannya. Ini. Jadi ini banyak hal ya. Satu, mengalami Allah. Bagaimana maksudnya? Supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi, masih Tuhan, memiliki pengalaman yang taat kepada Allah, mampu mempraktekkan iman. 4 hal itu di dalam slide. Ada tanggapan dari kita, silakan. Pelan-pelan saja kita. Kenapa di stop? Recordingnya kenapa di stop? Halo, apakah mati Zoom ya? Ya, iya, iya, iya. Pencet kali pencet. Silakan teman-teman kalau mau memberi tanggapan. Apakah setiap kali kalau mau berdiskusi itu di stop ya, recordnya ya? Saya kurang paham. Silakan. Mari, mari, mari. Bagaimana menanggapi 4 nilai ini? 4 tujuan daripada pendidikan. Mengalami perjumpaan pribadi, mengasihi dengan sungguh-sungguh, mempraktekkan hidup yang taat, dan juga aplikasi dalam hidup sehari-hari. Boleh memberi tanggapan? Silakan. Saya menunggu. Mari Pak Rozi atau siapa saja silakan. Saya tunggu ya. Maksudnya saya tunggu itu saya masih di sini. Silakan menanggapi dari teman-teman bagaimana. Monggo, monggo. Silakan. Ya, dokter, saya nak tanya, Ya, silakan. tajuk kita ini adalah berkaitan sekolah teologi ataupun ia berkaitan dengan Ya. sekolah uh, ya ataupun Kristen pada umumnya. sekolah dia ada sekolah macam di sini Malaysia dia ada sekolah rendah Katolik Saint Martin, Saint Peter macam tu. Tapi dia adalah sekolah yang Hmm. diktiraf oleh kerajaan juga. Dia mengajar
pendidikan apa sekuler, dan juga dalam masa yang sama dia dimiliki oleh gereja Katolik. Adakah ini yang dimaksudkan dengan yang kita belajar sekarang? Ya, jadi bukan sekolah teologi, bukan. Apakah ada di sana itu sekolah yang dikelola oleh manajemennya dan ownernya adalah lembaga Kristiani, apakah gereja dan sebagainya, ada sekolah Kristen kan? Ya, ada. Ada. Protestan maksudnya, Eh, bukan Katolik. kalau di sini tempat saya Kota Merudu ada sekolah Advent apa ini Seven Days Advent, Adventist. Advent, Advent. Advent, ya. Selain itu tidak ada yang lain. Selain itu, setahu saya tidak ada kecuali Katolik lah. Oke. Bagaimana di teman-teman pengalaman di kota Kalau yang di lain? uh, Kota Kinabalu ada juga. Ada itu punya siapa? Dan lembaga apa namanya? Um, dia mungkin dia separuh kerajaan, separuh diswastakan. Oh, gitu ya. Jadi maksudnya ini dikelola oleh gereja juga. Ya, tapi gereja kami panggil di sini gereja Basel. Itu apa ya? Saya kok tidak tahu ya. Tidak tahu kalau Ya, full, Protestan juga. tapi dia gereja. Protestan juga. Kristen. Dia aliran Oh, Protestan oke, lah. Protestan. Ah, Tapi kurikulum jadi yang bersekolah di hmm, sini perlu membayar yuran lebih lebih mahal lah sebab dia sekolah bukan sekolah kerajaan, hmm. dia sekolah swasta. Maksudnya ini badan bukan kerajaan lah. Oh, lalu Nah, pertanyaannya gini, apakah kurikulum dari sekolah itu harus disesuaikan dengan kerajaan? ya saya rasa harus. Sebab kenapa kalau kurikulum yang tidak mengikut apa yang sudah ditetapkan oleh kerajaan, maka sijil ataupun kelulusan kita tidak diiktiraf. Oh, Maksudnya tidak ada nilai. begitu. Tetapi boleh juga ada muatan lokal. Artinya kita mendaftarkan subjek-subjek yang kita inginkan sesuai dengan visi misi lembaga swasta ini. Boleh. Di di mix boleh. Em, dia boleh, tetapi itulah dia punya kesan itu kalau semua kurikulum yang tidak memenuhi garis panduan kerajaan tidak diiktiraf. Oh, oh, Maksudnya itu cuma boleh digunakan pakai untuk kegunaan sendirilah. Dia tidak diiktiraf oleh kerajaan. oh. Oleh sebab itu supaya lebih Hmm, lebih selamat, kebanyakan sekolah-sekolah di sini walaupun yang sekolah swasta dia perlu menggunakan silibus ataupun hmm. garis panduan dari kerajaan juga. Sebab kalau mereka pakai silibus sendiri boleh boleh tambah. Tapi silibus Ya, jadi garuk-garuk kepala ini. sini dia lain sedikit. Lain ya, 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 Ah, ya, saya baru sini paham ini. mereka klaim negara Islam Mbak sini. Oh, jadi arti izin untuk mendirikan sekolah itu sangat sulit ya. Eh, Mendirikan sekolah itu saya rasa tidak begitu sulit juga, tetapi dia perlu memenuhi garis panduan yang kerajaan sudah tetapkan. Oh, ya, Ada ya. memang ada halangan dari segi pengajaran lah, terutama sekali walaupun itu sekolah yang pada asalnya diasaskan oleh gereja. Banyak contoh lah, macam di Mhm, bahagian sebelah Kudat sana, contoh Saint Peter. Tapi apabila mhm. eh, sudah sekian lama kan, memang mata kuliah Kristen tidak diajarkan lagi. Dia ikut silibus yang kerajaan sudah Oh, tetapkan. wah, repot sekali ya. Ya di sini, di Iya. sini tidak tidak kecuali kalau untuk
eh, sekolah Kristen, nah, boleh diajarkan lah tentang materi-materi yang berkaitan dengan Kristen. Tetapi selain daripada sekolah Kristen tidak boleh, walaupun itu diasaskan oleh dulunya gereja. Nah, Oh, sebab yang bersekulah di sana bukan sahaja orang Kristen, tetapi ada juga Buddhis, ada Islam. ya, bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka punya kurikulumnya sendiri juga, guru-gurunya juga sendiri, Saya rasa sebab saya tidak pernah bersekolah di sekolah yang yang diasaskan campur-campur oleh ya? gereja, jadi saya tidak begitu paham bagaimana mereka mengagi-agikan guru. Tapi saya Hmm, lihat memang ada guru Muslim mengajar di sana. oke. Mungkin harus ada kali ya, wajib ada ya. Mungkin ada kalau di sekolah di sini dia wujudkan sekolah no no pendidikan agama Islam. Itu dia ada Hmm, wujudkan di sekolah-sekolah kerajaan lah. Wajib ada. hmm, ya. Ah, Jadi memang saya ini sedang berbicara bukan untuk sekolah teologi, bukan, tetapi sekolah umum. Sekolah umum maksudnya mau basic school, high school, junior school begitu. Mendirikan lembaga pendidikan Kristen. Eh, Untuk silakan silakan bersila. Kalau saya, sekolah lama saya ada, tapi dia ada terbahagi kepada Katolik dan Protestan. Sekolah lama saya Saint Peter di Telipuk. Ada. Oh, jadi mereka juga harus siapkan guru Protestan. Ah iya, ada. Oh, itu wajib, Kalau wajib sekarang mungkin sedia. masih. Masih Oh, lagi sekarang. Sampai sekarang. Sebab adik-beradik saya pun ada ikut. hmm. Waduh, kasihan sekali ya Saya situasinya. tidak eh, saya tidak pernah masuk sekolah isi. Hmm. Um, so saya tidak tahu apakah subjek-subjek yang ada di dalam sekolah itu. Mungkin Priscilla Wong boleh kongsikan adakah subjek eh, tentang apa? Contohnya kitab Alkitab yang ada dalam sekolah itu dan adakah ia diiktiraf oleh kerajaan subjek Hmm. tersebut? Boleh Kalau silakan, Priscilla. saya punya sekolah, dia sekolah kerajaan. Hmm. Dia macam sekolah biasa, tapi dia ada subjek Kristen juga. Dia tentang macam Bible study. Setiap setiap hari 5 dia ada tuh macam jam 12 gitu kah? Islam pergi Islam. Jadi Kristen terbagi kepada dua, satu Katolik dengan satu Protestan punya. Jadi orang ajar tentang Bible dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi dia belajar terus dia kasih soal begitu dia punya cara. Jadi Pak Jofis sekolahnya apa? So dalam government ni dia memang tidak ada pendidikan Kristen apabila murid-murid Muslim belajar pendidikan Islam. So yang Kristen ini mereka belajar pendidikan moral. So tidak ada pendidikan Kristen Oh, dalam sekolah oke. government. Saya rasa ikut daerah kok. Oh, Ikut daerah ataupun oh, ya beda. beda-beda ya. Kenapa dia tidak diarahkan ikut ke pendidikan agama yang ada saja di sekolah itu? Kenapa malah diberikan pendidikan moral? ya, mengikut pengalaman saya dokter, kalau sekolah yang Hmm. ditubuhkan oleh kerajaan memang tidak ada pendidikan Kristen. Oh, Dia cuma wujud pendidikan moral dengan pendidikan Islam. Jadi kalau kita bukan beragama Islam, kita tidak pilihan. Kita perlu ambil pendidikan moral.
Jadi ini pendidikan moral ini dia terlalu umum. Kadang-kadang pendidikan moral tenaga pengajarnya orang orang Islam. Nah, saya dulu ambil pendidikan moral, saya punya guru orang Muslim. Yang diajarkan apa contohnya? Nilai-nilai murni lah, contohnya tentang kebaikan, tetapi langsung tidak menyentuh soal Kristen lah. Dia cakap dia cuma mengajar nilai-nilai yang harus kita amalkan sebagai orang yang baik lah. Sopan santun, menolong, jujur, Iya, adil. ya, Oh. ya. Berintegriti, uh, Mhm. demikianlah. Ringan tangan, suka menolong. Ya. Nah, itu yang diajarkan di pendidikan moral. Tapi Itu kalau kalau pendidikan Kristen memang tidak ada. tidak ada. Kalau 3 tahun pendidikan moral 3 tahun apa isinya sama aja itu. Sama saja. Memang dari sekolah Berarti rendah, sekolah dasar sehingga sekolah atas sama saja. Kalau yang sekolah kerajaan lah, berarti sangat membosankan juga ya. tiada pilihan dokter. Oh ya 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 ya. Kasihan. Saya punya Saya anak sekarang pun dia belajar hmm, di sekolah yang diasaskan oleh gereja pun tidak ada mata pelajaran pendidikan Kristen. Yang oh, itu diajarkan, ditiadakan. Ditiadakan oleh ya governmentnya. untuk menjaga sensitivity, saya rasa. Nah, sebab yang belajar di sana pun ada juga orang orang Islam yang hantar sekolah di sana sebab dia mau dia punya anak boleh bertutur Mandarin. Oh, oh. Jadi yang diwujudkan cuma pendidikan Mandarin. Ini kami panggil sini matematik, kiralah, kira-kira begitu. English, bahasa English, English lah. Yang ada, kemudian yang lain-lain. Pendidikan Kristen memang tidak ada. Wah, saya mulai merasa bahwa Yang mata kuliah ini yang bezanya, tidak relevan. ya bagi kami di sini mungkin Islam akan ambil subjek pendidikan moral lah. Maksudnya enggak apa-apa. Kalau memang tidak boleh direkam, jangan direkam. Enggak apa-apa. Karena kan takut dipublish ya. Ini akan Oh ya, ya. tidak baik. Ya, ya. Jangan direkam, enggak apa-apa. Ya. Nah, jadi ada 4 hal ini yang betul-betul harus ada di hati, ada di pikiran, ada di dalam perancangan bagi siapa saja yang mau memulai sebuah lembaga pendidikan Kristiani itu memikirkan 4 hal ini. Apakah anak didik saya itu mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam masa pendidikannya karena belasan tahun kan, puluhan tahun orang sekolah. Lalu apakah mereka setiap hari atau setiap semester atau setiap tahun semakin mengasihi Tuhan lebih sungguh? Yang ketiga, apakah peserta didik saya setiap bulan, setiap semester, setiap tahun telah menunjukkan ketaatannya, bertaat kepada Tuhan, sebuah sikap hidup yang semakin taat kepada Tuhan. Lalu yang keempat, apakah peserta didik saya benar-benar mempraktekkan itu mewujud nyatakan apa yang dia pelajari di dalam hidup sehari-hari dari caranya bertutur, bermain dengan temannya, menghadapi orang-orang yang menjengkelkan atau yang membuat dia tidak nyaman. Dia seperti apa? Sementara kan kita mengajarkan mereka firman Tuhan. Nah, dia mempraktekannya enggak? Apakah dia memiliki sejauh mana kedalaman dan kemampuan peserta didik kita
mempraktekkan apa yang dia pahami dengan dia hidupi gitu. Betul-betul dia mempraktekkan atau tidak itu kita bisa lihat tahun demi tahun ya berganti. Ada menunjukkan nilai yang menggembirakan enggak, positif tidak, ada perubahan enggak, atau jangan sampai ini anak tadinya tidak sekolah di tempat kita. Gara-gara dia bersekolah di tempat kita, dia tambah nakal. Wow, tambah nakal, tambah tidak punya moral yang baik. Nah, itu berarti ada problem dengan sekolah kita. Apakah gurunya tidak mampu merangkul mahasiswa siswanya atau seperti teman-teman? Mungkin apa kurang belajar moral kah? Subjeknya kah yang kurang atau apa nih? Kalau peserta didiknya error. Jadi dalam dunia pendidikan itu kita kan sering dibilang apa? Ini inputnya. Inputnya seperti apa? Inputnya. Peserta didik sebelum belajar di tempat kita itu dia anggap ini kalau barang ya misalnya ya. Ini ada tisu bulat di tempat saya ini. Saya tadi lihat ya begitu ya. Waktu dia masuk, sebelum dia masuk dia bentuknya begini. Setelah dia masuk di sekolah kita ini, melewati proses pendidikan, dia jadi apakah? Keluarnya menjadi saja, kemudian jadi buku. Begitu sudah diproses, lewat di tangan kita, tadi ini, mana ini? Oh hilang ya. Nah, ini. Kurang dekat ya. Saya juga ikut hilang. Ini tadi masuk awalnya kertas gelundungan, setelah diproses, keluarnya jadi apa? Output, input. Sekolah itu harus bisa mengukur outputnya supaya mereka bisa mengukur seberapa berhasil dan seberapa jauh tercapainya tujuan pendidikan mereka. Jadi bukan biarkan saja anak-anak itu masuk sekolah secara alamiah mereka pasti akan tamat. Jadi menghabiskan waktu lah, menghabiskan uang sekolah, menghabiskan uang orang tua dan menjadi tempat penitipan anak saja sekolah itu supaya tidak merepotkan orang tuanya. Titip anaknya belajarlah di sekolah. Tapi tidak terlalu menjadi penting apa yang dipelajari. Nah, itu jika sekolah tidak pernah mengukur atau memberi tujuan daripada mereka ingin outputnya seperti apa. Nah, itu harus ditetapkan dari awal. Harus dari awal sekolah itu menetapkan mereka output daripada peserta didiknya itu ingin dibuat apa. Nah, itulah yang dijual. Apa itu? Dijual, paham ya? Dijual itu maksudnya itulah yang kita promosikan bahwa anak Bapak Ibu kalau masuk di kami mau seperti apapun bentuknya keluarnya akan jadi persegi empat gitu ya keluarnya akan jadi mulus persegi empat terang dan sebagainya itu yang kita promosiin apa promotion kita di dalam advertisement ya. Iklan-iklan kita itu apa yang kita jual? Jika anak Anda sekolah di tempat kami, dia keluar akan jadi satu, dua. Ya. Jadi orang tua bisa membaca dan dia bisa memutuskan apakah dia tertarik dengan tujuan pendidikan lembaga kita atau tidak. Dia bisa milih. Fairnya begitu. Tapi jarang sekali orang sekarang memikirkan dengan serius apa tujuan pendidikan. Karena sudah sangat
banyak dan sering menjadi salah. Dan sangat banyak orang melihat sekolah itu sebagai tempat penitipan anak saja. Sebab kedua orang tuanya juga pergi bekerja, ya kan? Jadi mereka keluar dari rumah di pagi hari bersama-sama, ayah dan ibu akan mengantar anak-anak dulu, drop mereka, kemudian ibu diantar, baru kemudian ayah diantar terakhir. Nanti pulang sekolah, anak-anak harus ikut kursus. Kursus itu apa ya? Di Malaysia ya namanya. Kursus itu apa? Sama, sama, sama juga. Oh, sama ya Khusus juga. kursus ya. Ya. Tapi ada sekolah-sekolah menyediakan kursus. Ada. Boleh tahu di sana jam belajar itu dari jam berapa ke jam berapa yang normal? Nomor dalam 7.15 pagi sehingga 12.45 tengah hari. Oh, pendek sekali ya. Setelah itu anak-anak kemana? Ya, Pulang. ya, lepas itu pulang. Tidak ada misalnya kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di Indonesia ada ekstrakurikuler. Dia bisa pilih mau ikut kegiatan basketball, football, atau musik. Ya, ada tapi Pulang jam 12.45. uh, ya lebih Kalau kurang begitu, begitu. pertanyaan lanjutannya adalah begini. Bagaimana jika kedua anak itu akan kemana? Sekolah jam 15.15 sore hari. Ya, Itu anak-anak masih kadang ada Ya, tidak sama. kegiatan, kegiatan tambahan di sekolah. Apakah dia belajar kelompok atau dia dapat tugas tambahan untuk di sekolah sehingga dia betul-betul baru meninggalkan school itu jam 4.30 petang atau bisa jam 5 karena berarti dia bisa jalan pulang dari kantor jam 5 sembari menjemput anaknya sehingga tidak perlu helper mengirit lah. Nah, itu bedanya di Indonesia ini. Ah, Sangat berbeda. sangat Ya, berbeda. sangat berbeda. Apakah saya boleh menyimpulkan bahwa lebih banyak kaum ibu di sana itu tidak bekerja? Banyak. Ya, boleh disimpulkan begitu juga. eh, sebab apa? Macam disebabkan anak Ya. bersekolah setengah hari, so ada ramai juga yang ambil keputusan hanya seorang saja yang bekerja. Ya, ayah yang bekerja, ibu stay di rumah. Apa nih? Suri rumah. Ya. Ya, tapi ramai juga yang suami istri bekerja dan tidak ada pilihan, terpaksa mengantar anak untuk dijaga oleh sama ada oleh uh, ahli keluarga ataupun jiran ataupun ada helper maupun apa nih kita panggil nursery. Hmm. Lebih kurang macam itulah dokter Ya, 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 ya. situasi di Ya, ya, Malaysia. ya, ya, ya. Wow, beda sekali ya. Sangat beda. Kami sekolah, anak-anak sekolah sepanjang hari. Sangat melelahkan. Putri saya masih kelas
tiga junior school ya. Jadi dia kelas 3 itu dia bangun jam 4 pagi setiap hari. Bangun jam 4 pagi untuk bersiap-siap. Nanti di saya berangkat jam 5.30, dia akan jalan tidak lama setelah itu jam 6 lewat sedikit. Sebab sekolah menuju sekolah kira-kira 20 menit, jadi dia sudah harus tiba atau biasanya memang sudah tiba di sekolah jam 6.30. Nah, berarti dia dari rumah jam 6.10. Panjang sekali waktu di sekolah itu. Sangat panjang. Eh, hampir 9 jam. Hampir. Wow. Berapa hari sekolah di sana? Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat. Oh, pendek juga Ya, ya. ya, Saya Sabtu kira, Ahad cuti. oh, ya saya kira karena sudah sekolah setengah hari berarti sampai Sabtu ternyata ya sampai Jumat. Jadi kami terlalu banyak menghabiskan waktu di sekolah ya di Indonesia ya. Ya betul dokter. Eh, si- Sini ada santai sedikit. Ada. Nah, ini hal yang lucu ya. Baiklah, baiklah. Kita lanjut ya. Jadi ini boleh di capture, boleh di. Nah, kalau begitu, apa pentingnya teologi di dalam pendidikan agama Kristen itu? Apa tugas teologi? Teologi bertugas membantu membentuk identitas Kristen, membangun umat dan untuk memulihkan ciptaan. Apa nih maksudnya nih? Pelan-pelan. Jadi intinya maksudnya di poin kedua, tujuan teologi adalah mewujudkan rencana Allah atas umat ciptaannya, yaitu mengembalikan manusia pada posisinya sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Jadi yang sudah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang mungkin dikatakan tadi moralnya sudah tidak baik lagi sebagai ciptaan karena dia suka memberontak, suka eh, apa ini, dia dengan sengaja memberontak kepada Tuhannya, maka dia jatuh dalam dosa. Nah, pendidikan itu merupakan dalam mengembalikan manusia yang sempurna. Gitu. Nah, saya teruskan terus ya. Apakah sulit untuk memahami? Tidak juga dokter. Oke, baik. Ya, lanjut ya, share screen ya. Teruskan. Ya lanjut. Baik, baik. Ups. Oke, kalau begitu kita mau bicara landasan filosofis dari pendidikan agama Kristen. Ada beberapa pilar yang penting malam hari ini dan kita akan membahas ini saja dulu secara mendalam. Yang pertama yaitu pilar otoritas Alkitab, landasan filosofis. Alkitab dianggap sebagai
sumber utama kebenaran dan panduan dalam pendidikan Kristen. Maka semua praktek dan teori pendidikan dievaluasi berdasarkan ajaran Alkitab. Adakah praktek-praktek pendidikan yang tidak sesuai? Ada. Apakah ada teori-teori tentang pendidikan yang tidak Alkitabiah? Banyak, sangat banyak. Maka harus dievaluasi itu. Apakah kita sudah bisa memakai metode yang benar, dasar-dasar teori yang benar atau tidak. Harus dievaluasi terus-menerus secara berkala. Kami di sekolah juga secara berkala, 1 semester sekali, 6 bulan sekali, kita memberikan angket supaya mahasiswa bisa menilai baik dosennya dalam mengajar, materinya, segala macam lah tentang dosen dan kurikulum itu boleh diberi komentar tanpa takut kan. Jadi nama tidak ditulis, silakan berkomentar terhadap eh, pendidikan yang sudah berlangsung selama 6 bulan misalnya. Nah, nanti evaluasi mereka itu akan dihitung. Apakah menurut mereka dosennya sangat memberi semangat, misalnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu baru bicara bagaimana mengajarnya. Belum lagi apa yang diajarkan. Apakah yang mengajar juga menghargai dan menggunakan Alkitab, ayat firman Tuhan sebagai dalam panduannya atau iya atau tidak. Nah, itu kita bagi angket, kita survei pada anak-anak. Nanti hasil surveinya dihitung, dikelompokkan, baru disimpulkan. Sekian persen berkata bahwa guru-guru kami pada umumnya jutek, misalnya gitu. Apakah praktek jutek, maaf, maaf. Apakah mengerti jutek ya? Maaf, saya bahasa slang word in Indonesia. Tidak, tidak mengerti jutek. Oh, tidak mengerti jutek. Jutek itu ketus. Kalau ketus mengerti, Tidak tidak juga. mengerti juga. Tidak mengerti juga. Acu tak acu mungkin mengerti ya. Itu mengerti. Ah, ah. Tapi acu tak acunya itu, eh, saya mau bilang acu tak acunya ketus. Acu tak acunya itu ketidakpedulian ya. Acu tak acu itu kan tidak peduli ya. Nah, tidak pedulinya itu besar. Katakan dalam bentuk yang kasar. Contoh nih, misalnya seorang murid itu bertanya kepada gurunya misalnya, "Eh, guru, saya sudah untuk mengerjakan tugas ini, tapi hasil dari pengerjaan tugas saya memakai rumus tersebut, jawabannya tidak ada yang sesuai di multiple choice ini, tidak ada di A, B, C, D-nya tidak ada. Jadi gimana ini Pak Guru? Apakah saya salah?" Gurunya ditanya langsung, Pak Guru. Tapi itu mungkin kurang hati-hati. Hmm, yang lain saja bisa. Ya mungkin kamu terlalu bodoh kah? Ada misalnya begitu. Itu adalah jutek. Itu jutek. Jadi dia acut acut sudah tidak mau menolong, dia kasar dan tidak mau tolong dia kasar. Mohon maaf ya, ternyata saya sering banyak pakai kata-kata yang tidak dimengerti. Hahaha.
Ya, otoritas Alkitab ini penting dalam apa? Dalam metode method of teaching-nya, ya, atau panduannya dalam mengajar, itu semua harus diperiksa. Apakah sungguh konten pengajarannya, cara mengajarnya itu Alkitabiah atau tidak. Alkitabiah atau tidaknya diukur dari apakah mereka menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh Alkitab atau tidak. Itu penting. Ini landasan filosofis pertama, otoritas Alkitab. Berikutnya, landasan filosofis kedua, pendidikan Kristen itu harus merupakan pengembangan yang bersifat holistik, menyeluruh sikapnya begitu. Jadi pendidikan Kristen bertujuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Manusia yang utuh itu apa? Intelektualnya, spiritualnya, emosinya, dan interaksinya sosial. Jadi landasan filosofis yang berbasis pada pengembangan holistik itu harus mengakui dasarnya adalah apa? Pengakuan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan harus dia mengalami kemajuan, dikembangkan dalam seluruh aspek kehidupannya, seluruh aspek keberadaannya. Mau itu intelektual, spiritual, emosional, sosial, semualah. Harus dikembangkan dari orang yang tidak mampu secara knowledge ini, tapi kita didik dia dengan sungguh sebab kita menghargai panggilan Tuhan yang ada padanya. Begitu. Kita harus mampu menembus melihat hal tersebut bahwa orang-orang yang dikirim kepada kita untuk belajar itu bukan semata-mata siswa saja, murid saja, students. Tidak, tapi itu sebuah opportunity ya untuk kita bisa melayani murid ataupun kita bisa mengkonselor dia ya dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Kadang kita tidak bisa bayangkan bahwa hal-hal besar itu bisa terjadi dengan hebat dalam pengalaman Kristiani itu karena ada orang-orang yang berkomitmen hidup secara utuh bagi Tuhan. Ini penting ya di capture saja ya. Nah, pandangan dunia itu apa? Pernah dengar istilah worldview? Pernah ya? Worldview. Itu maksudnya worldview. Worldview bagi landasan filosofi adalah worldview penebusan. Itu maksudnya. Teologi pendidikan Kristen beroperasi dari perspektif bahwa pendidikan adalah bagian dari rencana penebusan Allah bagi umat manusia. Nah, dalam hal ini tujuan untuk memulihkan dan mentransformasikan individu dan masyarakat terjadi dalam proses pembelajaran. Kita harus pastikan itu transformasi hal-hal yang nilai-nilai yang kita ajarkan kepada dia itu betul-betul mengubahkan mindsetnya menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang lebih berkenan. Intinya, pendidikan Kristen beroperasi dari perspektif bahwa pendidikan adalah bagian dari rencana Allah. Itu aja. Apa itu pendidikan? Ngapain dia diri? Oh, itu semua adalah bagian dari rencana Allah
misalnya anak kita sekolah di sana, kita sekolah di sana, pasti karena ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan bagi. Nah, ini pentingnya worldview penebusan, integrasi iman dan pembelajaran. Wah, ini penting ini. Ini bicara prinsip yang berikutnya. Ini menekankan keterkaitan antara iman dan ilmu dan subjek. Prinsip integrasi antara iman dan pembenaran mendorong mahasiswa untuk melihat semua bidang studi melalui lensa iman Kristen. Heboh zaman sekarang. Ada orang Rusia pergi mau ke bulan. Gitu ya. Sudah pernah dengar kisah itu? Nah, nanti. Oke. Ini saja kembali ke ini. Integrasi iman dan pembelajaran. Prinsipnya apa? Menekankan iman dan disiplin. Harus dikawinkan. Jangan seperti orang Rusia itu pergi terbang ke space, ruang angkasa, sampai di sana dia bilang apa? Saya ini orang yang sangat cerdas, maka saya terpilih mewakili miliaran orang untuk bisa ke space. Sampai di space dia bilang apa? Oh, tidak ada Tuhan. Saya tidak ketemu Tuhan. Maka tidak benar Tuhan itu ada. Nah, itu dia tidak mampu mengaitkan iman dengan ilmu. Itu tidak boleh terjadi. Dengan imanlah orang percaya itu mendapatkan pemandangan atau pandangan yang utuh ya, terhadap kehidupan, terhadap ilmu, terhadap masalah-masalah, macam-macam. Ini penting. Nah, keterkaitan antara iman dan ilmu. Lalu filosofis yang berikutnya adalah pendekatan yang berpusat pada komunitas. Wah, ini keren sekali ini. Pendekatan yang berpusat pada komunitas. Artinya, pendidikan Kristen mengakui pentingnya komunitas dalam proses pembelajaran. Tidak jadi, itu seperti gini. Mau buat cookies itu apa? Kue ya, membuat kue. Saya tidak tahu di sana disebut apa, tapi di sini itu ada obat pengembang. Mungkin dia kembang. Tapi setelah kue-kue itu diaduk dengan pengembangnya, dia harus diberi waktu, kukus mau digoreng dan sebagainya ya. Kalau bicara gini, kalau kue itu udah dikasih pengembang, tidak diberi waktu untuk dia membesar, ya, tidak diberi wadah yang cukup supaya dia tadi dari segini bisa besar kan, namanya dia sudah diberi diberi pengembang. Jadi kue itu butuh waktu untuk tumbuh dan dia butuh wadah yang bersih, yang tepat membuat dia bisa besar. Komunitas dalam pembelajaran itu memberi atmosfer bagi peserta didik. Komunitas itu memberi darah ya darah. Darah dalam arti yang tidak sesungguhnya, artinya memberi kehidupan. Komunitas itu membuat proses pembelajaran itu. Jadi pendidikan Kristen itu jangan cuma lihat yang penting ini, yang penting sambil kita melipat tangan kita
Yang penting saya sudah ajar anak ibu dari jam 7 pagi sampai jam 12. Jadi eh, waktu yang lebih banyak orang tua dan anak pakai itu kan bukan di sekolah, tapi di luar sekolah. Artinya di rumah. Jadi ya silakan kita yang harus mendidik anak-anak dengan memberi mereka komunitas yang sehat, komunitas yang mendukung. Tidak bisa satu pihak saja gereja, tapi gereja harus melibatkan keluarga demi keluarga dan institusi demi institusi untuk memelihara iman dan pengetahuan. Adakah pertanyaan atau mau bersharing? Silakan. Saya sambil minum sebentar. Saya tunggu ya. Adakah kita sudah sampai di berapa tadi? Landasan filosofis yang menekankan pendekatan yang apa tadi? Berpusat pada tes serkan kembali. Komunitas. Ya. Belum bisa tunggal. Semua harus berperan. Seperti saya cerita kue itu, walaupun adonannya sudah apa ini, resepinya itu sudah tepat, tetapi begitu dia sudah dicampurkan, tidak diberi wadah yang cukup untuk dia mengembangkan bentukannya jadi lebih besar, nanti nggak jadi juga kue. Lalu walaupun resepinya benar, tetapi temperatur pemanggangnya, ovennya itu terlalu panas, dia akan gosong, gosong hangus ya. Jadi lingkungan itu sangat semua harus berperan untuk uh, memiliki nilai yang sama, impian yang sama, cita-cita yang sama. Kalau enggak susah, tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah Kristen tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah Kristen menjadi ada karena didukung oleh gereja, didukung oleh keluarga. Keluarga-keluarga Kristen lain. Gitu. Ini penting. Kalau dia sendiri saja, dia akan mati saja. Bukan mati itu tinggal tunggu waktu kapan mati. Itu komunitas ya. Lanjutkan. Sebelum kita janganlah membahas kualifikasi pengajar Kristen hari ini. Apa tuh landasan filosofis tentang pendekatan yang berpusat pada komunitas, integrasi iman dalam dan pembelajaran, pandangan dunia, world view, penebusan, kemudian manusia seutuhnya kami katakan di sini. Lalu otoritas Alkitab. Otoritas Alkitab, pengembangan holistik, worldview, penebusan, integrasi iman dan dalam pembelajaran dan pendekatan yang berpusat pada komunitas. Itu penting. Bagaimana?
Silakan, mari kita berdiskusi. Saya jadi penasaran bagaimana buku-buku teologi bisa masuk di sana. Bagaimana? Memang Kalau bahan-bahannya sangat di sini Bu memang ketat sangat begini, terbatas. Nah, bahan sangat sangat terbatas. terbatas ya. Apakah itu diperiksa juga oleh government? Kalau buku misalnya, ada punya Eh, pengalaman. saya rasa mungkin lah Bu, sebab kenapa pada suatu ketika dahulu Bible pun pernah di Larang. dihalang. Ya, iya, masa itu mereka tahan di dalam custom, maksudnya dari pelabuhan itu mereka tahan sehingga berapa waktu kalau tidak silap baru boleh diedarkan. Oh, oh, ya, ya. Mungkin kalau saya sekarang pindah ke sana, saya sudah langsung masuk penjara ya, masuk jail ya. Dia Gimana menurut lu? Hah? macam kalau buku yang ada buku Kristen, ada perkataan Allah, Hmm, sebab di Malaysia itu ada isu Allah yang dibawa di dalam parlimen ataupun mahkamah. hmm, Allah itu hanya spesifik kepada agama Tuhan kepada Islam, hmm. agama Islam. Oh, mau di recording, mau Oh, so agama seberang. So jika ada buku yang kandungan dia mempunyai perkataan Allah, itu harus ada tulis di sana untuk diedarkan untuk orang-orang Kristen saja. oh, Nah, oke. kalau tidak ada Hmm. uh, Keterangan? shop seperti demikian, jadi Nah, kemungkinan besar buku itu akan dirampas oleh oh, pihak custom lah. oh, oh, Itu yang begitu. saya dengarlah sebelum ini. Ya, Jadi harus ada keterangannya. ya, saya pernah dengar itu yang saya dengar lah sebelum ini lebih kurang 2-3 tahun yang lepas. Tapi yang sekarang ini Hmm, saya tidak tahu dia masih ketat macam itu atau tidak. oke. Bagaimana pengalaman teman-teman yang lain? Pemasukan. Ini unik juga ya. Tetapi mungkin kalau dalam amount yang sedikit, dalam Boleh. bilangan buku yang sedikit, eh, macam satu buku, dua buku itu saja mungkin tidak jadi masalah. Tapi dalam amount yang banyak itu mungkin Hmm, itu menjadi masalah lah. Dia mungkin perlu hmm, ada apa ini eh, surat sokongan ataupun lebih kurang macam tuh. hmm, Eh, eh, sebab kadang-kadang kami beli juga buku melalui apa nama nih Shopee ataupun hmm, dari Google hmm, e-book macam itu kan hmm, hmm. dari Indon dia kirim ke sini kalau setakat satu dua buah buku tuh buat masa ini tidak ada masalah lah ya. Apakah ada pembatasan download digital books? Oh tidak. Yang itu tidak ada masalah Oh ya, tidak ada masalah. gitu. Begitu. Kalau seperti itu saya harus banyak menulis buku e-book, digital book. Ya dokter, Kalau itu mau download seberapa banyak tidak ada masalah ya. ya tidak ada masalah. Bagaimana itu cara berpikirnya? Kenapa? Boleh bantu saya. Kenapa ini boleh, begitu tidak boleh? Nah, Eh, Menurut saya dokter, salah satu yang nah, menjadi permasalahan di sini mereka kerajaan di sini kan tidak mau ada uh, keadaan yang mungkin
tidak disengajakan orang yang tidak sepatutnya menerima buku tersebut terbaca. Oh, Nah, jadi memang mereka hadkan. Nah, jadi kalau dalam kuantiti yang banyak, mereka boleh berprasangka ya memang itu tujuan untuk diedarkan. hmm. Tapi kalau kita download, nah itu untuk kegunaan sendiri kan, jadi itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau kita beli dalam kuantiti yang banyak, ataupun mungkin di, dipasarkan secara terbuka itu tidak boleh. Sebab itu ada di perlembagaan di sini dia melarang kami untuk Ya. em, Nah, mengabarkan bagaimana ataupun jika menyebarkan begini? agama. Ya, untuk Saya sendiri boleh. beli satu, dari sini amannya tidak banyak buku. Tapi saya kan masa itu khalayak ramai, mengumpulkan banyak orang lalu saya mengajarkan isi buku itu pada khalayak ramai. Bagaimana? Itu boleh, boleh. Sebab Boleh, untuk kalangan sendiri boleh. walaupun public school Oh, public school tidak boleh. Tidak boleh. tidak boleh. Kalangan sendiri boleh, public Iya, school tidak kalangan boleh. sendiri boleh. Mungkin kita buat seminar, itu boleh. Boleh. Repot sekali ya. Eh, Sing, bagaimana? Kalau sekarang mah baru 3 bulan lalu, saya baca artikel nih ya. Hmm. Eh, Tan Sri Abdul Ghani berpegang kepada keputusan yang tidak meneruskan pendakwa ke atas Persatuan Bible Malaysia. Eh, jadi case itu tertutup. Jadi Bible itu yang dirampas itu tidak akan terjadi lagi pada Jun 15 yang lalu. Loh, mohon maaf, saya mau bertanya. Apakah dengan misalnya berjanji saya tidak akan mengulangi, langsung close case? Di sana Eh, bisa begitu. Biasanya akan ada rayuan-rayuan daripada pihak sebelah sana, yang tidak bersetuju dengan keputusan tersebut. Apalagi kalau itu sudah dipolitikkan, lebih rumit lagi lah. Berat ya. Bulan berapa yang tadi Priscilla baca? Bulan Jun 15 yang lalu. Sampai sekarang lah tuh. Sobat Peguam. Jadi case itu Bulan. tertutup. Lagi rumit lah kalau di Kita, Semenanjung. Oh iya, dokter, kita iya punya Kak, ini ya. sedang Ya. direkam kan? Sedang direkam kan? Sedang Iya. direkam, jadi harus di Kalau ini, ya, ya harus sebab diedit ya. lebih baik jangan direkam. Sebab kita sedang menyentuh tentang undang-undang di Malaysia. So, Oh. Ya itu nanti betul. Nanti pendedahan. Ya, tidak dibenarkan. Sonia harus edit ini. Nanti ingatkan Sonia edit. Ya, nanti chat Sonia ya. Oh, ide sudah kasih jempol. Waduh, hebat sekali ya. Bagaimana dengan pembelajaran online? Ada pembatasan kan? Eh, Berdasarkan otoritas Alkitab, berdasarkan harus memiliki tujuan untuk pengembangan yang holistik, pengembangan manusia seutuhnya, harus memiliki worldview penebusan, harus berintegrasi dengan iman, boleh tidak. Dan ini pengembangan komunitas. Ini harus dipikirkan dan harus seperti itu kalau besok 16.5 begitu kiblat pendidikan di sana itu
mana ya? Di Indonesia itu ke barat, lebih ke barat-baratan pendidikannya, sistemnya. Saya nggak tahu kalau di sana. Orang Indonesia sangat ke barat-baratan di dalam pendidikan. Bagaimana di sana? Dia kiblat-kiblat itu maksud mengikuti siapa? Adakah mengikuti negara tertentu? Adakah di sana? Atau referensinya kemana? Itu kira-kira maksud saya. Mengikuti negara apakah dia? Ada enggak? Dokter di Malaysia, kita lebih pusat pendidikan itu lebih berpusat kepada uh, uh, lebih kepada keberadaannya itu lebih kepada kearaban di Oh, bagian sana. oke. Nah, Paham. Jadi cara-cara metodenya juga seperti itu ya. kebanyakan dalam siklus pendidikan ya itu pendidikan dicatur daripada uh, malahan tulisan rasmi uh, rasmi agama pun itu juga diambil dari sana. Baik, baik. Ya, ya, ya. Saya tadi sempat terpikir, ternyata betul. Ya, ternyata di sana ada kesulitan tersendiri ya. Baiklah, bertahan dan bersemangat. Saya akan coba pikirkan dengan situasi ini supaya diskusi besok bisa lebih sesuai dan bermanfaat. Begitu dulu ya. Terima kasih untuk yang menjawab sebentar. Udah berapa orang? Saya hitung ya, sabar. Oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Masih 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain masih akan mencoba kah? Tapi tidak boleh lepas dari malam ini ya. Itu tugas yang harus dituntaskan karena tadi kita menunggu terlalu lama. Oke, kita sudahi dulu di sini. Besok upayakan supaya tidak terlambat ya. Yang belum kasih masukan, hantarkan tugasnya harus segera diselesaikan malam hari ini juga. Oke, boleh kita tutup dulu sebentar. Baik, baik. Apakah perlu foto